Atuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Furqon yang dirahmati Allah, senantiasa saya mengajak marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas, dan nikmat iman yang dengan iman itu insya Allah semua amal ibadah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sekecil apapun amalan kita akan membawa kebaikan bagi kita untuk hidup sejahtera lahir batin, dunia dan akhirat. Dan yang sangat kita harapkan kita bisa menempati rumah-rumah yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Semoga kita semuanya kelak, terutama kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, dan anak cucu kita yang akan kita tinggalkan, yang kita tidak tahu bagaimana kualitas iman dan ketakwanya kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dan barokahnya. Dengan tiga hal inilah seseorang akan bisa masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan dengan judul hidup qanaah dan zuhud. Qanaah artinya mencukupkan diri. Mungkin banyak orang yang mengatakan cukup itu kan relatif, tidak sama memang, tapi ada standar hidup itu paling enggak cukup sandang, papan, pangan, itu sudah cukup. Kalau bicara rumah, seperti apa sih rumah itu yang ideal untuk suami istri 3 anak misalnya? Paling rumah itu ya 3 kamar misalnya, dengan dapur dan sebagainya. Itu kalau perlu halaman, mungkin halaman nggak lebih dari 250 meter, itu sudah sangat cukup untuk keluarga kecil. Kalau kita bicara makan, berapa muatnya perut kita untuk menerima nasi, roti dan sebagainya? Nggak banyak, paling 3 piring
Kalau ditambah makanan tambahan sudah kenyang. Ini yang perlu kita renungkan, seberapa banyak yang kita perlukan sebenarnya. Maka ketika manusia itu tidak paham tentang makna hidup, bahwa hidup itu sementara yang diharapkan cukup sandang, papan, dan pangan, maka dia akan mencari yang berlebih. Bahkan dia punya prinsip orang itu akan dihormati kalau dia punya kekayaan yang banyak, punya rumah yang besar, mobil mungkin tidak cukup 1, 2 dan sebagainya, atau mungkin motor dan sebagainya. Boleh enggak? Itu sangat diperintahkan oleh Allah untuk orang kaya. Orang Islam itu menjadi kaya, tetapi ingat, hidup itu standarnya qanaah yang diharapkan dalam Islam, mencukupkan diri, tidak berlebih-lebihan. Ini yang penting. Zuhud artinya bahwa hidup itu mencintai harta untuk akhirat. Saya ulangi, harta untuk mengantarkan dia hidup di akhirat bahagia. Pertama yang direncanakan hidup di alam bariyah. Alam bariyah, kubur itu sama. Mau pangkat apapun, kaya apapun, pandai apapun, hanya 2 meter. 2 meter. Menurut Islam sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat bagaimana tanah kubur yang ditempati oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu para sahabat yang ikut berjihad di jalan Allah sampai gugur dalam peperangan, kemudian menginfakkan hartanya habis. Ternyata kuburnya tidak lebih dari 2 meter. Bahkan ini perlu dipahami, hidup qanaah, hidup yuhud. Di Baqi, nanti kalau Bapak di Baqi naik haji atau umroh akan tahu kuburnya hanya diberikan tanda batu. Nggak ada, bahasa kita tuh kijing, atau mungkin cungkup rumah kecil di kuburan mewah. Apalagi kalau kuburan seseorang sampai ratusan bahkan ribuan meter, mulai masuk sudah jalannya marmer dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Maka yuhud, biarlah kubur yang ditempati nampaknya hanya 2 meter, tetapi ternyata luas, seluas mata memandang. Yang ada di kubur itu sampai melihat surga. Itu yang penting. Kalau di dunia mungkin lampunya hanya yang 10 watt karena nggak kuat membeli yang mahal, bahkan nggak Philip, putus saja, nggak apa-apa. Kalau rumah itu digunakan untuk beribadah di malam hari atau siang untuk duha, untuk membaca Quran. Yang penting kuburnya nanti terang benderang, melebihi terangnya kerajaan Sulaiman, kerajaan Daud. Dia orientasinya akhirat, itu yuhud. Sehingga apa yang didapatkan oleh Allah itu segera, saya ulangi, segera digunakan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Salah satunya adalah melakukan infak, sedekah, zakat mal. Itu segera. Karena orang-orang yang zuhud itu takut kalau hartanya nanti justru membawa kecelakaan karena lalai, bahkan untuk bermegah-megahan, untuk sombong,
takabur. Apalagi kalau mencarinya dengan cara tamak rakus. Ini pangkal kehancuran. Ketika manusia sudah merasa tamak rakus dan ambisi untuk memperbanyak harta, itu tanda-tanda pangkal kehancuran. Fir'aun itu hancur karena kaya. Korun itu hancur karena kaya. Namrud itu hancur karena kaya. Dengan kekayaannya dan kuasaannya dia lupa kepada Allah, lupa dengan hari akhir, akhirnya menolak kebenaran. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seiman, bagaimana sebenarnya yang benar dalam hidup itu? Banyak bersyukur. Hidup itu banyak bersyukur. Ketika kita diberikan oleh Allah rezeki dan mampu untuk beribadah, harusnya kita lebih banyak bersyukur. Terutama ketika malam hari, sholat tahajud sendirian, merenungkan bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Monggo kita tengok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin umat, pilihan Allah, bukan pilihan rakyat. Bukan, saya ulangi, bukan pilihan rakyat, pilihan Allah. Dan ditugaskan oleh Allah untuk membimbing manusia sejak beliau diangkat sebagai Rasul sampai akhir zaman nanti, sampai terjadi hari kiamat. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang berhasil sukses dalam 23 tahun sukses menciptakan masyarakat waktu itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sejahtera. Sudah tidak ada lagi umat Islam terlantar hidupnya, kekurangan makanan yang belum pernah dicapai oleh negeri manapun sampai hari kiamat nanti. Tapi bagaimana rezeki yang diperoleh oleh Rasulullah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istrinya sendiri, Rasulullah itu pernah hutang. Tapi aja dicontoh, senengane utang apa dewe. Utang boleh, karena kadang-kadang terpaksa, tapi ada untuk mengembalikan. Rasulullah itu hidup pernah hutang. Padahal bapak-bapak, ibu saudaraku yang seiman, Rasulullah itu kaya sebelum jadi Rasul maupun setelah jadi Rasul. Terutama kita hidup dengan Bunda Khadijah, kaya. Bahkan mas kawinnya sampai diceritakan 100 onta, kaya. Tetapi begitu sudah menjadi Rasul, hidup dalam kekurangan. Beliau pernah hutang kepada seorang Yahudi seekor unta dan digunakan untuk transportasi beliau. Kalau sekarang mungkin untuk kesana kemari pakai motor. Dengan perjanjian bayarnya lama. Jadi ternyata model hutang bayar lama itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Dan belum jatuh tempo, belum waktunya Rasulullah membayar. Yahudi itu nggak sabar, maka mendatangi Rasulullah yang waktu itu sedang bersama-sama para sahabat. Maka Rasulullah berdiri menyambut kedatangan orang Yahudi itu. Maka orang Yahudi itu dengan keras memegang surban Rasulullah dan menarik, hampir Rasulullah terjungkal. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika melihat orang yang dimuliakan Allah dibegitukan? Mereka ingin memukul
memberikan pelajaran, menghajar. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Dia punya hak untuk memperlakukan aku yang sedang hutang, aku yang lemah. Lalu apa ya Rasulullah yang harus kita lakukan? Carilah sekarang seekor onta yang usianya sama, yang gemuknya, bobotnya sama, sehatnya sama. Jadi kalau orang hutang itu harus sama membayarnya. Mulane utange saiki misalnya 20 juta, bayare 5 tahun yang akan datang 20 juta, kira-kira pas napa mboten, Pak? Wong duwe utang 20 juta setahun ini. Tahun 2028 bayarnya 20 juta. Kira-kira sing diutangi gelem napa mboten, Pak? Termasuk kiai, ustadz, termasuk saya. Jawabannya pasti ora gelem. Kenapa? Nilai uang sudah berbeda. Nilai uang sudah berbeda. Kelebihan itu maaf bukan termasuk riba. Yang banyak umat Islam, kelompok Islam mengatakan riba, haram. Silahkan kalau punya pendapat seperti itu. Tapi Muhammadiyah mengapa mendirikan bank? Karena berpikir cerdas. Misalnya utang 20 juta, bayarnya 5 tahun yang akan datang. Maka kalau dibayar katakan 30 juta, nilai 20 juta itu sama dengan 30 juta. Sama dengan 30 juta. Sekarang orang yang mengambil perumahan misalnya, kayak saya dulu 10 tahun yang lalu 48. Kalau cash, kalau angsuran saya bazar sampai 10 tahun 81 juta. Ada kelebihan enggak, Pak? Ada. Tetapi sekarang rumah saya yang masih utuh, kalau saya jual 100 juta aja enggak saya kasih. Karena uang 100 juta yang saya terima dari pembeli, tak belikan rumah, sekarang harga sudah 280 juta. 280 juta. Sehingga nilai uang saya tidak punya nilai. Maka harus saya menjual rumah saya yang perumahan itu 280 juta cash harusnya. Indah yang jadi pemikiran. Sehingga kita jangan mudah mengambil suatu keputusan yang kadang-kadang kita tidak paham hukum secara luas, termasuk bank-bank Islam itu. Jadi kelebihannya adalah dalam rangka untuk menutup. Kenapa? Ketika dicari onta oleh para sahabat, nggak ditemukan onta yang sama persis. Ya persis dalam arti tidak persis banget, mendekati. Maka Rasulullah mengatakan, carilah onta yang lebih tua, lebih baik, lebih mahal harganya. Dengarkan baik-baik ini, lebih mahal. Berarti ada kelebihan yang dikeluarkan uangnya oleh sahabat untuk menutup onta yang harganya mungkin di bawahnya. Haramkah itu? Kelebihan itu haram tidak? Ini Rasulullah memberikan contoh. Bayarnya, belilah onta yang lebih mahal, yang lebih baik. Kenapa? Rasulullah mengajarkan wong nek utang kuwi nyaura sing apik. Pertama punya niat ikhlas untuk membayar. Satu. Karena barang siapa yang punya hutang niat untuk membayar, nanti yang membayar Allah. Itu hadis. Siapa orang yang berhutang dan niat membayar hutang, maka yang melunasi nanti Allah. Dan siapa yang berhutang dan niat tidak membayarnya, nanti tidak akan bisa membayar sampai kematian. Ini penting. Begitulah hidup Rasulullah sampai punya hutang dengan menggadaikan baju besinya. Alhamdulillah kita punya utang, punya apa yang kita bayarkan. Rasulullah enggak punya baju besi untuk perang yang digadaikan. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah hutang gandum
dan terigu 30 sak. Berarti Rasulullah punya stok untuk beberapa bulan. Karena Rasulullah itu memang sehari makan, sehari tidak kadang-kadang, dan seterusnya. Kalau kita kenyang terus, anak dijak neng restoran tiap minggu, 2 minggu sekali makan enak, alhamdulillah. Rasulullah tidak seperti itu. Dan ketika Rasulullah wafat, belum bisa membayar, Pak. Belum bisa membayar. Maka maaf berpikir saya ustadz. Kalau sekarang ustadz pengen rumahnya megah, mobilnya bagus, bakal ada ustadz katanya mengumpulkan dana dari masyarakat umat Islam, dibelikan mobil yang harganya hampir 1 miliar, 3 mobil. Astagfirullahaladzim. Kok ondong? Kok do solawat Nabi, manusia yang kelak menunggu kita untuk masuk surga, kok enggak nyontoh? Umat jadikan objek untuk mencari kekayaan dunia. Boleh enggak Ustadz punya mobil? Boleh, untuk peralatan ke tempat-tempat kerja, tapi tidak harus mewah. Lihat tuh motornya Ustadz Ali Sabar. Maaf Pak, saya beli mobil bisa Pak, bisa Pak, tapi bukan. Kalau saya beli mobil, lebih baik saya beli motor, saya bagi-bagi, katakan begitu. Masih banyak orang yang butuh motor, masih banyak orang kemana-mana pakai sepeda, berkonya pleot, bannya dikampas, diganjel dalamnya, pedale meh ucul. Kok tega-tegane infak digembar-gemborkan, begitu dapat untuk dia. Ini saya sampaikan agar para ustadz, guru siap untuk hidup mencontoh Rasulullah. Umatnya juga sama. Ketika mendapatkan hidup yang sulit, jangan banyak mengeluh, tapi dekatkan diri kepada Allah untuk minta jalan keluar, diberikan rezeki yang berkah. Yang berkah, sedikit tapi bermanfaat. Rumahnya kecil, saya ulang-ulang, untuk baca Quran. Rumahnya kecil untuk tahajud. Kalau saya rumahnya kecil untuk sholat duha dan sebagainya. Rumah besar tapi kosong dari amal-amal ibadah. Sampai apa Pak? Aisyah bertanya, siapa yang bisa membayar hutangnya Rasulullah? Ingat-ingat, orang meninggal kalau masih buta hutang harus diselesaikan. Yang bayar Ali bin Abi Thalib. Yang membayar Ali bin Abi Thalib. Terus mungkin pikiran, wong Islam kudu miskin. Enggak. Boleh kaya, bahkan harus kaya. Tetapi kekayaan kuwi aja dijenggo dhewe nyeketem. Soalnya nyeketem tangane, buka lebar-lebar. Diberi kaya berarti kamu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk surga dengan hartamu. Diberikan kehidupan yang sederhana, kamu diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk surga lebih cepat daripada orang kaya. Karena nggak ada proses kekayaan orang miskin itu. Cepat masuk surganya. Sekian ribu tahun dari hitungan akhirat, sekian ribu tahun lebih dulu orang-orang miskin yang masuk surga daripada orang-orang kaya. Pilih, larat, yojo, cukup berkah. Ini kehidupan pemimpin kita. Pemimpin kita tidak pernah ada, tidak akan pernah ada pemimpin seperti Rasulullah SAW. Nggak pernah menggunakan kesempatan sahabatnya untuk mendapatkan uang. Justru apa yang sudah dia miliki
habis, dan ketika hutang nggak punya apa-apa, ketika hidup nggak punya apa-apa bahkan masih hutang. Beda dengan kita, saya ulang-ulang, tenar sidik pasang tarif. Maaf saya ulangi, saya ingatkan saya sendiri, Ustadz kok pasang tarif, mundur bae. Nek perlu Ustadz kui dagang sing sugih, ceramah nggawa duit, bageke sing fakir miskin. Ora sebaliknya. Karena saya sangat prihatin Pak dengan dunia yang semakin kesini, manusia sudah hedonisme, hidup seperti orang-orang yang hanya menginginkan kesenangan dunia saja, kayak selebritis. Maka sampai-sampai Allah memuji akhlak Rasulullah yang hidup sangat sederhana. Kalau boleh saya mengatakan sangat sampai 7 kali, sangat sederhana. Sampai meninggal nggak punya apa-apa. Kalau kita insya Allah meninggal masih punya rumah, insya Allah. Rasulullah hanya meninggalkan rumah yang dipakai dengan Aisyah sekitar 6 kali 6 meter. Itulah makam Rasulullah, tempat tidur Aisyah yang ada di Raudhah. Itu rumah Rasulullah. Buka mata, buka telinga, buka hati ketika naik haji. Itu rumah Rasulullah, dan istri-istrinya nggak pernah menuntut nafkah yang lebih besar, lebih banyak daripada kemampuan Rasulullah. Mereka sabar. Tapi bagaimana dengan orang-orang sekarang yang punya jabatan? Istrinya kadang-kadang ngojok-ngojoki, bukan uangnya, bukan haknya, untuk dikorupsi. Naudzubillah min dzalik. Mengatakan kami pejabat atas nama rakyat. Maka Allah memberikan predikat. Ini yang perlu kita perhatikan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kamu jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang Islam. Itu predikat yang harus kita raih dalam hidup. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan kita mati kecuali kita hidup punya manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya ulang-ulang itu. Pujian manusia itu hanya sekedar penghormatan dunia, tapi belum tentu. Maka Raja Filipus ketika diajak ke kuburan oleh pengawalnya, dia mengatakan ternyata kuburan raja dengan rakyat sama, dan semua sudah jadi tulang, semua sudah menjadi tulang. Ini maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad di dalam dirimu ada akhlak yang mulia. Coba Pak, sampai kemuliaannya itu Allah mengatakan, aku memberikan sholawat kepada Rasul, yaitu Rasulullah. Para malaikat juga sama, juga orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Rasul. Kenapa? Hidupnya sangat memperhatikan umat. Maka tolong yang ada di masjid ini hidup untuk umat, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan hanya untuk keluarga, jangan. Supaya kita mendapatkan pahala. Kita sudah nggak ada tapi pahalanya mengalir. Saya ulang-ulang, uang 1.000 masuk kotak, menjadi tergabung menjadi sekian juta, jadi semen. Itu 1.000 itu menjadi harta kita yang sangat bermanfaat. Apalagi 10.000 sekian 10.000 itu menjadi 7 juta Pak. 10.000 itu menjadi 7 juta. Seandainya ada Bupati Batang di sini, kemudian woro-woro, siapa yang mau infak
1000 tak kei 700.000. Kira-kira do teko napa mboten Pak? Karangasem mangkat kabeh. Karangasem mangkat kabeh Pak. Pengen di 1000 cemploke kotak Pak diganti karo bupatine 700.000. Woro-woro meneh sapa sing gelem infak 10.000 tak ganti 7 juta. Ali Sabar paling ngarep Pak, paling depan durung subuh Pak. Tapi kenapa kita ketika Allah woro-woro sapa sing infak maka aku lipatkan 700 kali moh. Lebih suka tadi hartanya dengan mobil 4, rumah 5, pembantu 6, disanjung-sanjung ke sana kemari, tapi tangannya kikir. Jangan cepat. Ketika kaya ingat makam sudah di depanmu. Semua saja, tidak hanya orang kaya. Ketika kita diberi nikmat banyak oleh Allah Subhanahu, ingat di depanmu menunggu 2 meter yang kamu tidak tahu kapan akan kau tempati. Itu yuhud, artinya sadar akan dirinya akan segera kembali kepada Allah yang waktunya tidak tahu. Siapa yang sadar kematian kemudian bersegera hidup yuhud dan qanaah, maka akan sukses. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan anak-anak kita untuk qanaah, hidup hemat, hidup yuhud, lebih cinta kehidupan akhirat daripada dunia. Dan mudah-mudahan dengan sikap ini justru Allah akan melimpahkan rahmatnya, berkahnya dengan rezeki yang melimpah ruah, sehingga bisa masing-masing anak cucu kita berdeposito untuk membeli rumah-rumah yang telah Allah siapkan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.